Mungkin kalau Pak Menteri berkehendak, ya pimpinan kalau berkehendak juga mungkin ada persentase yang lebih detail lagi soal pokok-pokok yang hendak diamandemen atau direvisi ini, sehingga kita bisa memberikan pokok pikiran kita dengan baik, sehingga kalau RUU ini disahkan atau dalam pembahasan nanti bisa menjawab kebutuhan di daerah. Saya ingin mempersilahkan Bapak Ibu para anggota untuk memberikan barangkali ada pertanyaan kepada Mas Menteri dan Pak Amin, sekaligus argumentasi juga terhadap paparan tadi. Pak Silek, Wamaf Papua Barat. Saya sebenarnya ingin sekali berbicara langsung dengan Pak Menteri secara fisik, tapi minta maaf saya juga kritisi sedikit Pak Mas Menteri. Artinya kalau Pak Mas Menteri tidak hadir secara fisik, setidaknya para dirjen itu bisa hadir secara fisik. Karena ini rapat kerja ini kan kita juga ingin menyampaikan pandangan-pandangan kita, tetapi mudah-mudahan Pak Mas Menteri siapkan waktu, setidaknya kita bisa ketemu untuk lebih sharing, lebih tatap muka, sehingga apa yang hendak kita sampaikan ini betul-betul bisa menjadi aspirasi yang bisa diterima secara langsung oleh Pak Menteri maupun para dirjen atau para direktur. Yang pertama, ya, saya apresiasi RUU tentang Sisdiknas. Harapan saya, karena anggota DPD ini adalah representatif daerah, tentu kita paham sekali tentang aspirasi dari daerah. Kita harap bahwa RUU ini tidak top down, tetapi baten api ini kita berharap turut menerima masukan aspirasi dari daerah, karena bagaimanapun juga kebutuhan di daerah, setiap daerah itu kan pasti berbeda-beda. Itu yang pertama. Saya harap Pak Menteri dalam mendukung RUU ini, maka bergandeng tanganlah dengan DPD, khususnya komite terkait maupun dengan PPUU, dalam rangka mensinergitaskan bagaimana menyusun RUU yang lebih kepada kebutuhan daerah. Yang kedua, guru dan dosen itu sebenarnya karena kita berikan syarat terlalu banyak Pak Menteri. Sayang kalau banyak syarat. Menjadi guru besar syaratnya banyak, mendapatkan kesejahteraan syaratnya, sertifikasinya, lektor, pangkat, terlalu banyak sekali dan birokrasinya sangat panjang Pak. Maksud saya, kalau RUU Sisdiknas ini kemudian berpeluang, berpotensi, ya sudah hapus itu, kita hapus proses yang terlalu berbelit-belit, yang panjang-panjang, yang membuat guru-guru itu habis waktu untuk urus pangkat, untuk urus sertifikasi. Sangat rumit, guru mau mengajar, mau urus sertifikasi, jadi bagi saya sertifikasi ini juga memberatkan guru-guru. Aspirasi yang kita terima sangat memberatkan para guru-guru, padahal gajinya pun tidak setiap bulan, triwulan, bahkan ada tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi menurut saya RUU Sisdiknas ini untuk kaitan dengan kesejahteraan guru dan dosen, maka yang pertama jangan kita beratkan guru lagi untuk soal administrasi. Kalau memang guru-guru dosen punya hak, berikanlah hak itu. Masa kita memberikan upah ke yang lain tidak menggunakan syarat yang tinggi-tinggi, sedangkan guru-guru sebagai garda terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa ini syaratnya banyak. Ya, kasihan itu guru-guru kita di daerah. Jadi sorotan saya tentang kesejahteraan guru dan dosen. Yang kedua, soal agreditasi Pak. Agreditasi ini kan standarnya kan umum, dulu standar 7, sekarang sudah standar 9. Nah, kita di daerah ini kan disamakan semua dengan standar secara nasional. Bagaimana misalnya perguruan tinggi di daerah yang jumlah
atau infrastrukturnya terbatas, dosennya terbatas, disamakan dengan standar UGM, UI, ini kan gila menurut saya. Bagaimana kita mau disamakan dengan perguruan tinggi secara nasional untuk bersaing mencapai agregasi A atau agregasi B, ini kan sangat sulit bagi kita. Ini mungkin soal akreditasi atau lembaga, bahkan saya Ban PT itu dihapus juga tidak ada masalah. Karena orang sekarang memilih pasar kerja itu kan bukan masalahnya skillnya yang paling utama. Jadi kalau Ban PT, apalagi sekarang institusi perguruan tinggi seperti kedokteran, ini kan apa namanya ya, ini kan sesuatu yang sangat sulit, harus melalui sertifikasi profesi. Nah ini juga kan kasihan, perguruan tinggi ini kan terbeban dengan biaya yang begitu besar. Ya, saya pikir hal-hal seperti begini yang harusnya Pak Menteri, jadi dalam rangka pembahasan RUU Sitiknas, hal-hal begini yang harusnya menurut saya kalau kita hadir bersama-sama, rapat kerja secara langsung, mungkin aspirasi-aspirasi kita ini bisa langsung kita sampaikan sehingga menjadi penutupan daripada RUU yang akan dibahas. Yang berikut Pak, sebenarnya saya ada menyampaikan aspirasi, tapi mudah-mudahan Pak Menteri bisa tunjuk siapa kira-kira yang saya akan ketemu untuk bicara soal SMA dan SMK yang sebelumnya ya secara nasional itu di bawah provinsi, SMA, SMK. Nah misalnya kita di Papua sekarang justru SMA itu diberikan ke kabupaten, Pak Menteri. Ini problem yang hari ini kita hadapi. Aspirasi ini saya mau sampaikan ke Pak Menteri dalam rangka untuk bagaimana proses pengalihan kewenangan dari provinsi ke kabupaten dalam mengelola pendidikan menengah umum. Kemudian saya juga ingin mengingatkan Pak Menteri, mungkin kalau Pak Menteri berkehendak, ya pimpinan kalau berkehendak juga mungkin ada persentase yang lebih detail lagi soal pokok-pokok yang hendak diamandemen atau direvisi ini, sehingga kita bisa memberikan pokok pikiran kita dengan baik, sehingga kalau RUU ini disahkan atau dalam pembahasan nanti bisa menjawab kebutuhan di daerah. Kaitan dengan Dapodik, Pak Menteri, dan nomor induk sekolah, kita apresiasi sekali program Kartu Indonesia Pintar ini sangat membantu mahasiswa, tetapi banyak sekali kuota kementerian yang tidak bisa direalisasikan, khususnya di daerah-daerah, karena masalahnya adalah Dapodik. Nah, Dapodik dan nomor induk sekolah, saya pikir ini harus ada solusi. Jangan sampai kuota beasiswa yang sudah capek-capek Pak Mas Menteri perjuangkan kemudian tidak bisa terserap dengan baik karena persoalan Dapodik. Saya pelaku dalam operasional perguruan tinggi juga di daerah. Kita alami betul bagaimana persoalan Dapodik ini menjadi kendala dalam mendistribusikan beasiswa KIP kepada mahasiswa-mahasiswi maupun di tingkat SD, SMP maupun SMA. Jadi bantuan pendidikan yang Pak Menteri berikan kemudian tidak terserap 100% karena kendala teknis saya soal Dapodik. Nah, dan apalagi nomor induk sekolah, Pak. Hampir rata-rata sekolah yang ada di kecamatan, hampir NIS-nya itu bermasalah. Sudah bermasalah, Dapodik bermasalah. Nah, ini kan pekerjaan rumah yang sangat besar. Ini soal kebijakan Pak Menteri, mudah-mudahan sebelum pencairan KIP yang dalam semester ini diberikan, saya minta ada kebijakan Pak Menteri untuk Dapodik yang bermasalah itu. Ini bukan soal siswanya yang salah, tapi soal tata kelola pendidikan yang salah, sehingga jangan sampai siswa-siswi yang punya hak untuk mendapatkan beasiswa KIP itu kemudian tidak bisa diterima karena persoalan administrasi yang kesalahan daripada kita sendiri. Saya minta ini perhatian Pak Menteri, mudah-mudahan ini bisa direspon dengan cepat sehingga distribusi KIP yang
yang menurut informasi dalam perdagangan yang dicairkan ini mahasiswa atau siswa-siswi SMP, SMA, SMK dan masih ini tidak terkena soal dapodik maupun soal jenis. Terima kasih, itu tambahan saya. Terima kasih.